Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 11 Februari. Kejadian penumpang jatuh ke rel kereta api membuat perusahaan perkeretaapian Taiwan atau TRC memutuskan untuk menambahkan gerbang peron guna memastikan keselamatan penumpang. Gerbang uji pertama telah dipasang pada Januari lalu di peron kedua sisi B stasiun Kaohsiung. Jika berjalan lancar, uji coba penuh akan dilakukan di semua peron. Insiden keluarnya kereta api dari rel kerap terjadi. Mempertimbangkan keselamatan penumpang penyandang cacat dan lansia, TRC memutuskan untuk memasang gerbong peron. Uji coba gerbong peron pertama terletak di sisi B peron kedua stasiun Kaohsiung yang utamanya adalah peron pemberhentian kereta lambat di mana shift keretanya agak sedikit. 开启列车车门，那缆绳会跟着车门一起往上。那旅客上下车完毕之后，然后缆绳又会降下来，让列车开出去，这样子有自强号。有莒光号的长度都不一样，而且这个月台还有一些弯道，所以采用这个设计就可以迎合所有的车种。 Tipe kereta TRC bervariasi, kondisi peron di setiap stasiun juga berbeda. Desain tali yang dinaikkan dan diturunkan disesuaikan dengan semua jenis kereta dan peron. Diketahui bahwa jadwal semula pemasangan gerbong peron yang menelan biaya 150 juta dolar ini dimulai pada akhir tahun lalu dan ditunda hingga Januari tahun ini akibat masalah perekrutan kontraktor. 大站这边应该比较多，就是管理人员，就是可能会有保全在那边走来走去，可能小站的部分需要加强。 Opini penumpang berbeda-beda, namun demi keselamatan, jika uji coba pertama berjalan dengan baik, TRC diperkirakan akan merampungkan instalasi penuh sebelum uji coba pada Juni tahun depan. Selain gerbong peron, proyek jalur penghubung peron TRC ke MRT Kaohsiung juga sedang dibangun dan diharapkan dapat dioperasikan paling cepat pada bulan April. Harga biji kopi internasional baru-baru ini melambung. Starbucks Taiwan yang terpengaruh kenaikan harga bahan mentah mengumumkan bahwa mulai tanggal 12, harga minuman kopi akan naik sebesar 5 hingga 10 dolar Taiwan. Sedangkan Tosserba yang juga menjual kopi seperti 7-Eleven dan Family Mart menyatakan tidak akan menaikkan harga. Harga biji kopi mengalami lonjakan baru-baru ini. Tak mampu bertahan lagi, Starbucks Taiwan mengumumkan akibat dampak iklim dan tren global, pertanggal 12 harga sebagian produk akan naik sedikit, seperti kopi Italia yang diseduh langsung dan seri harian akan dinaikkan 5 dolar. Varian teh dan frappuccino naik 10 dolar. Diskon 50% diberikan untuk semua minuman dengan gelas isi ulang di semua toko. Harga biji kopi pada perusahaan Intercontinental Exchange Incorporation Amerika Serikat telah meningkat dari 195,6 dolar Amerika per pon pada 12 Februari tahun lalu, naik hingga 300 dolar Amerika per pon pada Januari tahun ini dan mencapai 431,95 dolar Amerika per pon pada 10 Februari. Pelaku usaha industri kopi lainnya mengakui harga biji kopi komersial dan biji kopi berjangka memang meningkat akhir-akhir ini, sehingga mempersulit bisnis operasional perusahaan kopi skala kecil dan menengah. 7-Eleven dan Family Mart belum menaikkan harga. Toko 85 derajat C menanggapi, saat ini mereka sedang berjuang untuk bertahan akibat tekanan biaya tinggi. Sementara toko Luisa Cafe akan mempertimbangkan penyesuaian berdasarkan situasi setelah bulan Maret. Toko Kama Cafe sementara ini tidak menaikkan harga, tapi kondisi berikutnya bergantung pada orientasi pasar bahan baku kopi di masa mendatang. 星巴克它可能是开了第一枪，但是接下来呢，其他的咖啡业者 应该也会有陆续涨价的一些状况出现。巴西政府农作物预测机构预期在未来3年产量会大幅下滑4.4%，因此这个都推升了咖啡豆的价格。 Sementara itu, para petani kopi di Indonesia saat ini sedang menikmati angin segar. Harga biji kopi yang terus naik memberikan keuntungan signifikan bagi mereka. Pasokan sayur dari lokasi produksi setelah tahun baru Imlek berlebihan menyebabkan harga sayuran turun. Misalnya, harga rata-rata sayuran di pasar Shiluo per kilogram berada pada sekitar 20 dolar Taiwan. Sedangkan harga kubis hanya 10 dolar Taiwan per kilogram, turun 10 kali lipat dibandingkan harga tertinggi tahun lalu yang lebih dari 100 dolar Taiwan per kilogram. Harga sayur anjlok. Pemilik kebun kubis ini pun membuka kebun agar warga bisa memetik kubis dengan harga hanya 10 dolar Taiwan per buah. Selain itu, 1 truk penuh kubis ini akan disumbangkan ke kuil dan diberikan kepada warga yang mendonorkan darah. Pasokan sayur di tempat produksi pasca tahun baru Imlek cukup melimpah, menyebabkan harga sayur secara keseluruhan merosot. Salah satunya, harga kubis turun menjadi hanya 10 dolar Taiwan per kilogram. Volume transaksi sayuran harian di pasar Shiluo di Yunlin adalah sekitar 700 ton. Harga sayuran rata-rata saat ini adalah 20 dolar Taiwan per kilogram, sekitar 5 dolar Taiwan lebih rendah dibandingkan sebelum Imlek.
Festival Mercon Yan Shui adalah acara utama perayaan Cap Gome di Thailand dan pada setiap tahun. Upacara peluncuran akbar diadakan pagi ini di alun-alun kuil U Yan Shui, menandai dimulainya acara perayaan Festival Mercon yang berlangsung selama 2 hari 2 malam. 2 juta mercon akan dilepaskan pada puncak acara besok malam pukul 9 malam. Mobil derek mengangkat serangkaian mercon. Untaian pertama dinyalakan melambangkan dimulainya acara. Tanggal 11 pukul 8 pagi, Festival Mercon Yan Shui Tainan yang merupakan puncak acara Cap Gome resmi diluncurkan. Acara dimulai dengan arak-arakan tandu mercon Yan Shui selama 2 hari 2 malam yang terbagi menjadi 5 rute. Sepanjang perjalanan, para pedagang dan warga terus meluncurkan meriam mercon ke arah tandu. Warga yang berburu aksi tegang juga mengikuti prosesi arak-arakan tandu. Festival Mercon Yan Shui memiliki makna historis dan ritual. Pemkot Tainan juga membantu melestarikan tradisi ini tidak hanya untuk melanjutkan suasana gembira tahun baru, namun juga untuk mendoakan kawasan tersebut. Puncak acara akan dimulai tanggal 12 pukul 9 malam di area peluncuran mercon SMP Yan Shui. Diperkirakan 2 juta mercon akan dinyalakan yang akan memperkental nuansa visual bagi para peserta. Selain itu, pihak kuil memperkirakan tahun ini ada sekitar 250 meriam mercon yang tersebar di seluruh distrik Yan Shui. Warga diingatkan untuk mengambil langkah perlindungan yang diperlukan. Kecelakaan maut besar terjadi di Guatemala, Amerika Tengah pada tanggal 10. Sebuah bus menembus pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Saat ini diketahui setidaknya 51 orang meninggal dunia. Ini merupakan salah satu kecelakaan lalu lintas paling parah di Amerika Latin dalam beberapa tahun terakhir. Petugas penyelamat mengeluarkan jenazah yang terjebak di dalam bus yang jatuh ke sungai dan tercemar. Medan yang curam mempersulit operasi penyelamatan dan petugas damkar terpaksa melakukan evakuasi jenazah dengan tandu dari tepi sungai ke lereng bukit. Bus yang berangkat menuju kota Guatemala pada tanggal 10 ini kehilangan kendali dan menabrak beberapa kendaraan sebelum jatuh ke jurang setinggi 20 meter, menyebabkan banyak korban jiwa dan luka. Dari penyelidikan awal diketahui bus yang berusia 30 tahun ini masih memiliki izin operasional. Penyidik masih berusaha memastikan apakah bus tersebut kelebihan muatan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan karnaval di Bolivia. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.